Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Dia memberikan jaminan surga buat saudara dan saya. Karena dia Allah yang terangkat. Saudara dikasih dalam Tuhan, menyiapkan hal-hal yang dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal 34. By the way, jangan lupa bahwa di setiap malamnya kita akan kembali ada ibadah dalam rangkaian 10 days anointing ya, dari hari Jumat kemarin. Bapak ibu sudah dikasih dalam Tuhan sampai nanti akhirnya di hari Minggu, karena hari Minggu kita akan bergabung bersama-sama dalam ibadah raya Minggu. Jadi kalau tiap malamnya itu di hari sampai dengan hari Sabtu ya. Bapak ibu, dimana kita rindu untuk terus diperlengkapi dan kita rindu untuk terus mengerti dan menyadari bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita, yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita dan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Nanti malam juga akan ada ibadah ya, jam 7 malam hanya melalui Zoom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang mau bergabung silakan bergabung, dan link sudah saya bagikan ya. Nah, hari ini dalam Keluaran pasal 34, Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Keluaran pasal 34 ayat 27 sampai dengan 28. Ambil Alkitab kita masing-masing di rumah ya, karena kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 34 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan, perhatikan perkataan ini, sebab berdasarkan firman ini, dasarnya firman, berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi perjanjian Tuhan, kita ingat saudara dikasih dalam Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah perjanjian. Ya, dan dengan adanya perjanjian itu kita tahu perjanjian itu dimateraikan. Dimateraikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya janji yang diberikan Allah kepada kita nggak akan mungkin tidak digenapi. Pasti. Ketik di kolom komentar, pasti digenapi dalam hidup saya. Ayo. Ya, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Allah mengatakan bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, supaya kita tidak ditinggalkan seorang diri, melainkan kita dituntun masuk dalam seluruh rencana-rencananya Tuhan. Jadi ini yang saya mau pastikan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Berdasarkan firman Tuhan, perjanjian itu digenapi. Berdasarkan firman Tuhan. Jadi semua perjanjian yang diikatkan Tuhan dengan kita umatnya itu berdasarkan firman. Berarti orang yang mengerti firman akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Orang yang mengerti firman akan mengalami janji Tuhan. Karena kalau orang tidak tertanam dalam firman, maka tidak tahu apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupannya. Bagaimana mau tahu akan apa yang akan dijanjikannya kalau kita tidak pernah tertanam dalam firman? Kita malas baca firman, kita malas merenungkan firman. Karena perjanjian Allah dengan umatnya diikat dalam firman. Ya, kita lihat ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah, sebab berdasarkan firman ini, berdasarkan firman, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian. Covenant ditulis. Untuk apa? Untuk dinikmati oleh bangsa Israel. Dan sekarang kita menikmati karena kita ada dalam Yesus, saudaraku. Janji yang diberikan kepada bangsa Israel, janji itu diberikan kepada saudara dan saya ketika kita tinggal dalam Yesus. Haleluya. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang menggenapi segala janji-janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Nah, itu sebabnya ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa dasar perjanjiannya Tuhan itu dari firman-Nya. Setiap firman yang ditetapkan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita, itulah yang akan digenapi, saudaraku. Makanya dalam Yesaya 55 ini, Yesaya 55 ayat 11, coba saudara lihat. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku, kata Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan bilang, apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, berhasil. Ketik di kolom komentar, berhasil dalam apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itu yang pasti terjadi. Itu sebabnya hidup kita, Paulus katakan, hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita orang percaya tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita orang percaya hidup berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus. Haleluya. Ya, jadi semuanya berdasarkan daripada firman. Semua perjanjian berdasarkan firman. Orang yang mau mengalami janji Tuhan harus tertanam dalam firman. Orang yang mau menikmati janji Allah harus tertanam dalam firman. Gak bisa gak? Ini udah mutlak. Kenapa? Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali kepada dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan dalam hidup kita. Makanya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk selalu ayo renungkan firman Tuhan. Ayo tertanam dalam firman Tuhan. Karena perjanjian itu diikatkan dalam firman Tuhan, ya. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan saya adalah janji yang murni. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi setiap janji Tuhan, setiap ucapan firman Tuhan, itu yang pasti digenapi. Sehingga apa yang kita dengar dari firman, itu yang akan kita nikmati. Asalkan engkau mau tertanam dalam firman. Asalkan engkau mau mengerti firman, asalkan engkau mau merenungkan firman, maka engkau akan melihat apa yang dijanjikannya itu yang akan digenapi. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Karena dasar hidup kita atau landasan hidup kita dalam setiap perjanjian yang Tuhan sudah sediakan atau ikat dengan umatnya, saudara dan saya, itu berdasarkan firman Tuhan. Maka yang pertama, peganglah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan hidupilah. Bukan berdasarkan apa yang ada di hadapanmu, bukan berdasarkan perkataan-perkataan orang tentangmu, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Makanya ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel keluar untuk masuk ke dalam tanah perjanjian sudah dikasih dalam Tuhan, maka Tuhan ingatkan kepada Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi perkatakanlah. Sama-sama bilang sama saya, perkatakanlah firman Tuhan. Setiap kali kita memperkatakan firman Tuhan, bukan untuk mengingatkan Tuhan terhadap janjinya. Bukan, Tuhan gak mungkin lupa terhadap janjinya, saudara. Tetapi setiap kali kita memperingatkan, kita memperkatakan, dan kita mengingat firman Tuhan, janji Tuhan, untuk kembali mengingatkan kita. Oh iya ya, Tuhan sudah pernah berjanji sama saya. Oh iya ya, Tuhan sudah pernah berfirman sama saya. Maka itu yang akan digenapinya. Itu sebabnya kehidupan setiap kita sudah dikasih dalam Tuhan bukan berdasarkan keadaan yang terjadi. Engkau mungkin hari-hari ini dikecewakan. Engkau mungkin hari-hari ini dirugikan. Engkau mungkin hari-hari ini dihianati. Tetapi karena kita sudah tertanam dalam firman Tuhan, kita gak fokus dengan keadaan yang terjadi. Fokus kita kepada apa? Janji Allah. Sama-sama bilang sama saya, fokus hidup saya kepada janji Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya fokus kepada janji Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada keadaan yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mulai tawar hati. Kalau kita hanya fokus kepada realita yang kita lihat, maka kita akan tawar hati. Dan lama-kelamaan kita akan mulai dingin.
Hati-hati di akhir zaman ini, Alkitab katakan kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kenapa? Karena menantikan Kristus. Kok lama ya dia datang-datang, menantikan janji Tuhan, tapi kenapa yang terjadi realitanya seperti ini? Karena fokus kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Hari ini saya mengajak setiap kita, ingat kembali bahwa perjanjian Tuhan dengan umatnya itu diikat di dalam firman. Ya, itu sebabnya kita harus tertanam dalam firman, bukan kepada kenyataan yang terjadi di hadapan. Mungkin kau berkata, tapi pendeta saya udah berdoa, saya udah berpuasa, saya udah beribadah, saya udah setia mengikut Tuhan. Tetapi kenapa kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya mau? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama, engkau tidak bisa atur Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur hidupmu. Yang kedua, terkadang masalah Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter kita. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terakhir saya bilang tadi, bahwa terkadang hal-hal yang terjadi di depan kita itu merupakan rangkaian kecil atau puzzle yang kecil, kepingan puzzle yang kecil untuk melengkapi seluruh kegenapan janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi jangan hanya fokus kepada kepingan puzzle yang kecil dalam hidupmu tanpa engkau melihat secara keseluruhan. Kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, belajar bersyukur. Ketik di kolom komentar, saya tetap selalu bersyukur. Ayo, ketik di kolom komentar, umat Tuhan yang selalu mau bersyukur, ketik di kolom komentar, saya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tugas kita adalah bersyukur. Tugas kita adalah berserah. Karena kita tahu apa yang keluar dari mulut Allah, apa yang dijanjikan Allah, itu yang pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ya. Yang kedua, lihat dulu ayatnya, Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Yes. Saya harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, Nabi Habakuk bilang begini, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Maksudnya apa? Apapun keadaan terjadi menyusahkan, merugikan hidupku, tetapi fokusku tidak pada keadaan, fokusku kepada janji Tuhan yang memberikan aku kekuatan, yang memberikan aku kemantapan untuk tetap terus berjalan maju. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, kita mau lihat ke depan atau lihat ke atas? Iya kan? Kalau kita lihat ke depan terkadang mengecewakan. Kalau kita mau lihat keadaan yang terjadi, realita keadaan yang terjadi kadang mengecewakan. Karena seringkali yang kita lihat membuat kita takut. Yang kita lihat membuat kita khawatir. Tapi ayo ubah fokus pandanganmu. Jangan kau lihat ke depan, lihat ke atas. Karena kau lihat ke atas, kau lihat pribadi Tuhan. Dan kau akan lihat kegenapan janji Tuhan. Karena kau berpegang pada firman. Yang kedua, karena dasar atau landasan dari setiap perjanjian Tuhan dengan umatnya berdasarkan firman. Ya, jadi dasar dari landasan dari perjanjian Tuhan dengan umatnya itu landasannya adalah firman Tuhan. Maka yang kedua saya pelajari, tinggallah di dalam firman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tinggal dalam firman Tuhan. Amin. Tinggal dalam firman Tuhan itu maksudnya apa, Pak? Engkau setiap hari merenungkan. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Jangan kau menyimpang ke kanan dan kiri, tetapi berkatakanlah. Supaya yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita ingat, yang kita hidupi adalah firman. Tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15? Coba lihat Yohanes 15 ayat 7, saudaraku. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Haleluya. Jikalau saudara dan saya tinggal dalam Yesus, ketik di kolom komentar, saya harus tinggal dalam Yesus. Haleluya. Tinggal dalam Yesus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Firman Allah tinggal dalam hidup kita. Apa dikatakan selanjutnya? Mintalah apa saja, maka yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tapi kuncinya mesti satu, saudara tahu. Tinggal di dalam perkataan Yesus, dan Yesus tinggal dalam hidupmu.
Yesus tinggal dalam hidupmu. Apa maksudnya Yesus tinggal dalam hidupmu? Hidupi firman-Nya, hidupi kehidupannya, jalani kasih-Nya. Itu sebabnya kita diajarkan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena itu yang Yesus ajarkan, secara moral yang Yesus ajarkan adalah dahsyat. Kasihilah musuh. Bahkan di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah setiap mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Jadi yang kedua, karena perjanjian Tuhan itu diikatkan atas umatnya melalui firman yang ada. Maka yang kedua yang mesti kita ingat, tetap tinggal dalam firman. Stay at words. Stay dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan dalam keseharianmu. Karena itu janji Tuhan Yesus ya. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena dasar dan landasan perjanjian Tuhan dengan umatnya adalah berdasarkan firman. Karena itu yang pertama, peganglah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang terjadi yang kita lihat di realitas hidup kita. Dan yang kedua, karena dasar atau landasan perjanjian Tuhan dengan umatnya adalah berdasarkan firman-Nya, maka tinggallah di dalam firman Tuhan. Jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap berjalan dalam firman Tuhan, sehingga apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena dasar atau landasan perjanjian Tuhan dengan umatnya adalah berdasarkan firman-Nya, maka yang ketiga, apapun, ini yang mesti kita ketahui, apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan ucapkan, apapun yang Tuhan firmankan, pastikan kau tahu hal ini, itu akan digenapi. Ketik di kolom komentar, pasti digenapi oleh Tuhan. Gak mungkin gak. Pasti digenapi. Kalau Tuhan bilang aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, itu yang akan dilakukan. Amin. Kalau Yesus bilang oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh, itu yang akan dia kerjakan. Jadi apa yang diucapkan Tuhan, itu yang pasti akan digenapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19 bilang begini saudara. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya ketika Allah berfirman, dia pasti menggenapinya. Dan itu perkataan Allah sendiri sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11 tadi kita sudah baca. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Gak mungkin gak. Ya. Kalau firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, itu yang akan terjadi. Kalau Yesus berkata bahwa apapun juga yang kamu doakan, kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, itu yang akan digenapi. Makanya kita orang percaya berdoa, karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya sampai hari ini kita berdoa. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa saudara, karena dalam doamu ada kuasa. Ada orang yang menyakitimu, orang mengkhianatimu, doakan berkatnya yang kau terima. Haleluya. Jangan justru engkau simpan dalam hati, engkau pendam, justru engkau yang gak bisa tidur, engkau yang stres, engkau yang berpenyakitan. Tetapi doakan, ampuni. Itu yang Yesus ajarkan. Kenapa? Karena dalam pengampunan ada kuasa. Dalam pengampunan ada berkat-berkat Tuhan. Dalam pengampunan ada kesembuhan. Ya. Jadi yang ketiga saya pelajari karena dasar dan landasan perjanjian Tuhan dengan umatnya adalah berdasarkan firman-Nya, maka ingatlah apapun yang dijanjikan Tuhan, apapun yang difirmankan Tuhan, gak mungkin gak digenapi, pasti digenapi. Yosua 21 ayat 45 bilang begini, dari segala yang baik, Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak
ada yang tidak dipenuhi. Semuanya, haleluya, terpenuh. Yosua mengalaminya sehingga dapat berkata seperti itu. Saya berdoa kita semua mengalami janji Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus. Saya akan terima janji Tuhan dalam rumah tangga saya. Dalam nama Yesus saya akan terima janji Tuhan dalam usaha saya. Dalam nama Yesus saya akan terima janji Tuhan dalam bisnis saya. Dalam nama Yesus saya akan terima janji Tuhan dalam kesehatan saya. Terjadi sesuai dengan apa yang kau imani. Dalam nama Yesus. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ingat, engkau masih punya Tuhan. Jangan nyerah, engkau masih punya Tuhan. Pandang Tuhan dalam kehidupanmu. Karena apa yang dijanjikan, yang diikatkan dengan umatnya, ada dalam firman-Nya. Karena itu tertanamlah dalam firman. Hiduplah dalam firman. Maka engkau akan lihat apa yang dijanjikan itu digenapi dalam hidupmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Sungguh karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, firman termaterai dalam hidup mereka. Sehingga langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah belajar firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan saat ini adalah saat yang dahsyat, di mana kami akan melihat seluruh kegenapan janji Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji dan mengikatkan perjanjian-Mu kepada kami umat-Mu ada dalam firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami renungkan, setiap firman yang kami dengar, dan setiap firman yang kami imani, itu yang akan digenapi dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa sampai hari ini karena Tuhan Yesus berjanji bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami mau berdoa dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu ini ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang mengikuti live di TikTok, Instagram, Facebook maupun di Zoom. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Tuhan. Kami membawa keluarga kami, rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati setiap rumah tangga yang ada. Dijaga, dipagari, dibentengi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menjaga hati setiap suami-suami. Tuhan menjaga hati setiap istri-istri. Sehingga mereka tetap terus hidup mengasihi Tuhan. Mereka tetap terus hidup mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus setiap rumah tangga yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga hati suami-suami yang telah jauh, telah dingin, hati istri-istri yang telah jauh, telah dingin, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Roh Kudus menjamah setiap mereka, sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan juga umat Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan studi mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Karena kami percaya sampai hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami. Dan Tuhan yang menopang serta menyertai kami. Dan membuat apa yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Sebab tangan Tuhanlah yang mempromosikan anak-anak Tuhan, mengangkat hidup anak-anak Tuhan, dan mereka hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat kesehatan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau yang hari-hari sedang berdoa buat kesehatanmu, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sampai hari ini kita percaya janji firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa khusus buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami menumpangkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan kami percaya hari ini demi nama Yesus,
Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, bahwa disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di tempat mereka masing-masing pagi hari ini mereka mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa untuk mencari pekerjaan, Tuhan Yesus, Engkau yang membuka jalan bagi setiap mereka, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan dan mereka melihat mujizat Allah dinyatakan. Mereka menemukan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, orang-orang muda di mana-mana tempat mereka berada diberkatilah oleh Tuhan, sehingga masa muda mereka menjadi masa muda yang baru seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi hari ini dalam nama Yesus. Masa muda mereka dahsyat, hari depan mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang orang-orang muda ini kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Studi mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa, orang-orang muda mencari pasangan hidup, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus, beribadah pagi hari ini, oh biarlah kasih Allah melawat setiap mereka sehingga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dituntun diterangi dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka yang mungkin hari-hari ini berdoa agar Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka keturunan-keturunan ilahi. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga mereka, sehingga pasangan suami istri yang hidup rukun, pasangan suami istri yang hidup mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain, dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dibukakan kandungan istri-istri, diberkati kesehatan reproduksi laki perempuan dan laki, suami-suami dan istri mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap mereka umat-Mu dimanapun mereka berada dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada seorang ibu yang sedang berdoa di ruang makan untuk kelakuan anakmu, siapapun engkau, ibu dengar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar doamu. Ada seorang ibu yang berdoa di ruang makan saat ini, mendoakan khusus buat anakmu, Tuhan mendengar doamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang ibu juga yang berambut panjang diikat berdoa untuk suaminya yang pergi. Tuhan akan pulihkan suamimu, Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang akan terjadi dalam rumah tanggamu. Tetap terus berdoa, tetap terus beriman, tetap terus percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Ada pesan-pesan Tuhan yang hamba sampaikan, dan hamba berdoa biar kuasa Tuhan dinyatakan, iman mereka bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan sampai hari ini masih Tuhan nyatakan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kota di mana kami tinggal diberkatilah oleh Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai. Kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan,
Indonesia dijaga, Indonesia dipagari, Indonesia dibentengi Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, umat mayoritas atas bangsa ini tuntun terangi dalam jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa kalau ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah di bangsa ini, kami doa dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini kami menerima berkat Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Secara khusus kalau kami hari-hari ini sedang mengadakan doa 10 hari ya Tuhan, dalam peristiwa 10 days anointing, biarlah Tuhan terus menuntun kami, mengarahkan kami, memimpin jalan kehidupan kami untuk tetap terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, untuk tetap terus berada dalam kuasa perkenanan Tuhan dan berjalan dalam hikmat Roh-Mu. Maka kami mau memberikan hidup kami kepada Tuhan untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu yang bergabung pada pagi hari ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini mereka berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Sepanjang hari ini mereka berjalan dalam mujizat Tuhan. Sepanjang hari ini mereka hidup dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita Senin tanggal 22 selesai, 22 Mei selesai hari ini, dan kita kembali ketemu besok. Nanti malam, maksud saya nanti malam kita akan ada ibadah 10 days anointing khusus di Zoom. Jadi rekan-rekan yang mau bergabung, ayo silakan bergabung. Kita rindu untuk terus diperlengkapi, dituntun, diarahkan dalam hal-hal yang dahsyat oleh tuntunan Roh Kudus tentunya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai setiap kita. Ingat, kita harus ingat bahwa perjanjian Tuhan diikatkan dalam firman-Nya. Ketahuilah hal itu, berjalanlah dalam janji Tuhan, dan nikmati janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupmu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.